Nah, nantinya itu akan berguna dalam area eh, hubungan interaksi antar manusianya di masyarakat sebenarnya kan. Kalau misal bayangin kalau orang nggak punya literasi finansial, terus dia harus hidup sendiri di masyarakat dan nggak dimanapun kan kita nggak hidup sendirian ya. Dirjennya SD Kemendikbud itu kan juga sekarang sebenarnya literasi finansial udah mulai masuk ke dalam kurikulum pembelajaran gitu. Ya, kepada anak. Nah, bertolak dari itu nih, Miss, kira-kira kita ngomongin dulu ya, palingnya terkait urgensi dari memberikan financial education dan juga tadi literasi tentang keuangan itu kepada anak seperti apa, Miss? Hai Good Parents, hari ini kita bakal ngobrolin parenting podcast by The Good Parents, masa depan lebih baik, bareng aku Citra Lindiani, tapi boleh aja disapa dengan Citra atau Cici, dan partner podcast kita yang luar biasa banget nih hari ini, Miss Mita. Boleh saya dulu bareng Parents, Miss? Hai, Karen, apa kabar? Oke. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas satu topik untuk menik lebih jauh nih tentang financial education. Bagaimana sih mengajarkannya pada anak? Nah, buat parents yang lagi dengerin ini dan merasa menjadi salah satu orang yang pernah terdampak, podcast ini mungkin bakal terasa lebih relate ya. Atau mungkin bagi parents yang belum pernah terdampak, bisa aja nantinya satu pandangan dan satu pendapat, atau bahkan bisa jadi satu pandangan baru nih parents. Oke. Nah, untuk mengawali hal tersebut, sebelum itu tak kenal maka tak sayang, maka mari kita kenalan dulu nih. Nah, monggo Miss Mita bisa spill-spill dulu nih terkait siapa sih sebenarnya narsum kita hari ini gitu. Silakan Miss. Oke, terima kasih Mbak Citra. Halo Miss Citra dan Karen. Ya, perkenalkan nama saya Mita. Biasanya lengkapnya Anindya Dewi Paramita, tapi biasanya akrab Mita. Saya adalah seorang psikolog anak eh, yang sudah berpraktek hampir 10 tahun dan juga saya merupakan eh, dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Seperti itu aktivitas sehari-harinya memang karena juga merupakan ibu dari 2 orang anak, jadi masih ada keseruan bersama dua kecil usia 7 tahun dan 3 tahun. Iya, siap Miss. Oke, berarti multi talent sekali ya nih parents dari narsum kita hari ini sebagai seorang psikolog ya, kemudian dosen dan juga ibu rumah tangga. Nah, mungkin bagi parents di luar sana yang tengah berkarir dan juga mengurusi rumah tangga, nah bisa aja nih nanti sepertinya akan lebih relate gitu ya, karena penyampainya juga sama-sama gitu kan, sama-sama mulai dari karirnya, mulai dari profesinya seperti itu. Nah, oke. Buat parents yang tengah menyaksikan podcast ini nantinya, hari ini kita bakal bahas mengenai financial education nih. Nah, untuk bahasan itu tentunya kita harus bertolak dulu dari referensinya gitu. Nah, aku bertolak dari Kepala OJK pada tahun 2018 lalu dengan referensi dari okezone.com, Malang Widodo namanya. Itu mengatakan hasil survei menunjukkan literasi keuangan masyarakat Indonesia itu sebenarnya masih di angka 29,7%. Nah, artinya tingkat pengetahuan tentang keuangan itu masih rendah, sehingga pengenalan financial education hari ini sejak ini itu sangat diperlukan. Nah, berlanjut lagi nih, dengan informasi dari infografis hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2022. Kabarnya menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia hari ini itu sebenarnya masih sebesar 49,68% nih parents. Kemudian naik lagi dibanding tahun 2019 yang lalu itu hanya 38,3%. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10%, meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Nah, hal tersebut menunjukkan gap nih antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun. Dari 38,16% di tahun 2019, naiklah menjadi 35,42% di tahun 2022. Tapi sebenarnya itu turun sih. Oke, berdasarkan data tersebut ya. Nah, oleh karena itu dari narsum kita hari ini tentunya akan menyampaikan terkait financial education nih.
mengapa sih literasi keuangan melalui atau pada anak usia dini itu perlu untuk diajarkan? Mungkinkah nanti akan mendorong tingkat ekonomi atau tingkat keuangan di Indonesia atau akan seperti apa gitu? Serta pemanfaatannya tentunya pada anak-anak. Ya, oke baik. Langsung saja ya kepada Miss Vita untuk menyampaikan. Kita mungkin bisa mulai dari apa sih sebenarnya pengertian dari financial education itu, Miss? Kalau kita bicara edukasi finansial kan berarti kayak tadi Mbak Citra bilang di awal bahwa kita ngomongin literasi keuangan ya, literasi finansial. Iya. Itu adalah bentuk pendidikan atau edukasi yang berusaha untuk menanamkan pengetahuan tentang literasi finansial. Nah, literasi finansial itu sendiri apa? Mungkin itu yang kita berangkat dari situ kali. Ya. Literasi finansial itu kan sebenarnya kemampuan untuk memahami sejumlah keterampilan finansial dan mengaplikasikan pemahaman-pemahaman itu terkait dalam konteks finansial. Keterampilannya apa aja? Kalau kita lihat di literatur tuh ada 5 prinsip dasar atau 5 keterampilan dasar dari finansial literasi. Itu yang pertama adalah mengumpulkan uang, terus kemudian menabung. Konsep-konsepnya nih, konsep dasarnya tuh ada 5. Mengumpulkan uang, menabung, terus bagaimana menjaga keuangannya, terus menghabiskan uang itu buat apa, dan meminjam. Jadi itu prinsip dasar biasanya kalau kita lihat dari literatur-literatur tentang literasi finansial. Ada juga yang nanti kemudian membahas mengenai bagaimana sih cara mengelola uang, budgeting jadinya. Terus kemudian konsep-konsep kayak mau ada goals apa sih terkait keuangan ini ke depannya gitu. Misalnya kan kadang-kadang kalau kita di orang dewasa tuh, oh iya ya kita punya penghasilan sekian, terus kemudian pengeluarannya sekian, yang mana yang wajib, yang mana yang sekunder, yang mana yang tersier. Nah, itu kan juga perlu punya wawasan dan punya apa ya, punya kemampuan untuk menentukan prioritasnya gitu. Yang mana sih yang merupakan kebutuhan, yang mana yang kemauan. Nah, itu juga masuk ke dalam salah satu aspek yang nantinya perlu diedukasi di dalam meningkatkan literasi keuangan. Jadi sebenarnya konsepnya banyak banget sih. Benar banget, Miss. Aku sepakat ya sebenarnya. Tadi juga dibahas mengenai um, pengetahuan atau wawasan dan juga kemampuan. Nah, saya tertarik sebenarnya kalau mau bahas lebih jauh mengenai hal itu ya, Miss. Karena hari ini juga ada banyak sekali kasus di mana anak-anak itu menjauhi pengetahuan tentang perhitungan angka-angka. Karena biasanya lebih banyak diambil alih gitu sama orang tuanya ya. Tapi sebenarnya sangat penting gitu untuk disampaikan kepada anak-anak gitu. Nah, tadi juga sempat dibahas juga sama Miss Mita beberapa langkah-langkah ya atau nilai-nilai yang sebenarnya penting untuk ditanamkan dari financial literation gitu ya kepada anak. Nah, bertolak dari itu nih Miss, kira-kira kita ngomongin dulu ya palingnya terkait urgensi dari memberikan financial education dan juga tadi literasi tentang keuangan itu kepada anak seperti apa, Miss? Sebenarnya perlu banget ya, karena kalau kita bicara kemampuan untuk hidup, let's say, jadi gini, kalau kita ngomongin hidup secara keseluruhan, selain bisa berpikir, selain kita punya kapasitas untuk berpikir, sebenarnya satu aspek yang juga penting untuk dimiliki sama kita semua itu adalah kemampuan kita bahasa istilahnya tuh namanya keterampilan adaptif. Jadi kalau bahasa adaptif itu kan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, sebenarnya lebih kayak keterampilan dasar hidup sehari-hari. Kayak misalnya tahu kalau misalnya lapar tuh makan,
Terus misalnya yang dasar itu tahu kalau kita kena kotor itu harus cuci tangan atau harus mandi. Mhm. Kalau baju ada yang kotor artinya perlu ganti baju. Kalau misalnya kita mau pergi, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan skill dasar untuk kehidupan awal ya, Mhm. di anak-anak terutama. Nah, Iya. salah satu keterampilan adaptif itu termasuk di dalamnya adalah literasi keuangan sebenarnya. Mhm. Dia tahu salah satu kemampuan dasar untuk hidup, atau kasarnya bertahan hidup deh. Mhm. Kan nggak mungkin kalau misalnya bisa hidup mandiri sendiri, kalau misalnya nggak bisa pakai baju sendiri, itu kan jadi nggak mandiri ya. Iya. Gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah kemampuan dasar untuk menggunakan uang secara sederhana. Kayak misalnya dia tahu kalau mau beli sesuatu tuh bisa pergi kemana dan harus pakai uang. Misalnya mau menggunakan uang untuk membayar. Tahu kalau misalnya uangnya 5.000 yang dibayar 3.000 tuh berarti ada kembalinya. Kayak gitu, Iya. konsep-konsep kayak gitu tuh juga sebenarnya masuk ke dalam keterampilan adaptif yang jadi wajib untuk dimiliki sama semua orang. Mhm. Iya. Sepakat, Jadi Miss. itu salah salah satu yang jadi memang memang dasarnya itu perlu, dan apalagi kalau misalnya kita merujuk pada literatur atau tulisan-tulisan yang dikeluarkan sama Dirjen Sekolah Dasar, Mhm. Dirjennya SD, Kemendikbud, itu kan juga sekarang sebenarnya literasi finansial udah mulai masuk ke dalam kurikulum pembelajaran gitu. Mhm. Nah, nantinya itu akan berguna dalam area eh, hubungan interaksi antar manusianya di masyarakat sebenarnya kan. Kalau misal bayangin kalau orang nggak punya literasi finansial, terus dia harus hidup sendiri di masyarakat dan nggak dimanapun kan kita nggak hidup sendirian ya. Iya. Kita butuh sesuatu aja, misalnya apa? Mau buang air kecil, terus misalnya tisunya habis atau misalnya airnya habis, apa yang mesti dilakukan? Kan kita mesti cari air keluar kemana? Apa ke warung beli beli air mineral, terus bisa dipakai buat bersih bersih? Itu kan juga jadinya untuk membeli dia harus punya literasi keuangan. Sepakat, Miss. Oke. Nah, iya sih, Miss, benar. Tapi ini jadi ngingetin saya nih, Miss, kalau misalkan tiap momentum-momentum seperti lebaran atau hari besar ya, seperti itu, kan kadang orang Mm-mm, tua kalau misalkan anak diberikan uang sangu ya, tanda kutip gitu. Nah, mm-mm, biasanya suka diambil alih kan ya, Miss, ya, padahal sebenarnya harus mm-mm, diajarin, ini enaknya nanti mau disimpan, diinvestasikan atau seperti apa gitu, dan dijelaskan, mm-mm, apa ya, berdasarkan kapasitas anak gitu. Tapi sebenarnya hal itu mm-mm. salah ya, Miss, ya? Sebenarnya nggak salah-salah banget sih. Balik Oke. lagi, anaknya umur berapa. Kalau misalnya Iya. kayak anak saya misalnya yang masih 3 tahun, ya dia tahu sih uang tuh bentuknya kayak apa, dia tahu. Mhm. Uang itu gunanya buat membeli barang, dia tahu. Artinya kan itu sebenarnya beberapa prinsip dasar literasi tadi udah ada nih. Mhm. Tapi bagaimana cara mengelolanya, berapa jumlahnya, itu kan secara kognitif dia belum punya kemampuan untuk bisa memahami itu. Dia Iya. nggak paham tuh bahwa selembar uang 20.000 itu lebih besar daripada 5 lembar uang 1.000-an. Iya. Buat dia yang lebih banyak adalah yang 5 lembar. Karena jumlahnya juga ya kadang ya, Karena Miss, ya? jumlahnya lebih banyak lembarnya. Yang satu cuma Iya. satu, yang ini ada 5, ini lebih banyak. Tapi Mhm. kan dia nggak tahu bahwa konsepnya di uang itu ada angkanya, setiap angka punya nilai yang berbeda-beda. Nah, itu kan di step yang berikutnya. Iya. Jadi ini akan inline sama eh, kemampuan misalnya pemahaman terhadap angka, pemahaman nilai angka. Nanti juga itu nanti pelan-pelan tuh. Memang tergantung umurnya. Sebenarnya budaya kita, kan budaya kita untuk ada salam tempel misalnya Iya. setiap hari raya, ya kan? Itu sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk memperkenalkan. Mhm. Salah satunya bahwa ini ada dapat uang, konsep yang bisa diperkenalkan apa misalnya menabung, terus eh, apa spending, bagaimana dia mau menggunakan uang itu. Mhm. Oke. Ini uangnya ada segini nih, mau
Uang bisa dipakai buat beli sesuatu, mau beli apa, itu kan ada konsepnya. Cuman memang kita sesuaikan lagi. Kalau anaknya masih kecil dan belum ngerti nilai, mungkin kita yang bisa membantu untuk membatasi, mengelolakan. Tapi mungkin pelan-pelan nanti beranjak membelas besar, misalnya udah umur SD, itu kan udah mulai lebih tahu tuh konsepnya bagaimana. Nah, itu bisa dicoba untuk dibagi lagi konsep yang lebih sulitnya. Misalnya, oh ini coba kita hitung yuk uangnya ada berapa. Oh, uang segini. Kita bisa kasih tahu konsepnya uangnya ini tuh artinya uangnya banyak apa sedikit. Caranya bagaimana ya balik lagi nanti dilihat ini umurnya berapa. Kalau umur-umur SD kan sebenarnya udah bisa tuh ya. Dia udah tahu tuh bahwa misalnya 100.000 itu jauh lebih banyak daripada 10.000. Dia juga udah bisa baca tag harga kan. Benar. Terus udah mulai bisa berhitung. Udah mulai bisa, bukan berhitung apa, tambah kurang kali bagi mulai bisa. Jadi dia udah mulai tahu nih, kalau dia punya uang 100.000 dari hasil salam tempelnya di jumlah-jumlah, 100.000 ya barang yang dia mau beli ternyata 150.000. Ini cukup apa enggak? Oh enggak cukup, berarti dia harus apa lagi? Kita bisa masuk lagi tuh nanti itu spendingnya dapat, terus mungkin dia masih kurang 50.000. Gimana caranya 50.000? Apakah dia mau pinjam? Tapi kalau mau pinjam nanti juga gimana konsekuensinya? Atau dia mau earn, dia mau kumpulin uang. Jadi konsep dasar bahwa uang itu didapatkan dari bekerja itu juga bisa diajarkan dan itu juga jadi bagian dari literasi keuangan. Iya, benar banget, Miss. Oh iya, tapi saya tertarik nih, Miss. Tadi kan dibahas bahwasanya, berdasarkan tingkat usia, itu kan pastinya ada perbedaan dari mengajarkan literasi keuangan kepada anak yang seperti apa. Nah, kira-kira kalau pada anak usia dini nih, Miss, mulai dari yang preschool ya, usia 3 tahun ke atas itu kan udah mulai bisa calistung ya, Miss, ya. Nah, pada Ya, anak-anak usia dini ini, itu baiknya kita ajarkan nilai-nilai tentang kegunaan uang itu kayak gimana, Miss? kalau di usia dini 3 sampai 5 tahun preschool ya, sebelum SD, Mhm. kita bisa mulai mengajarkan bahwa ada yang namanya uang. Uang Iya. itu gunanya apa? Gunanya untuk membeli barang. Konsep membeli itu bagaimana sih? Oh, Mhm. kalau dia kepengen Kinder Joy, ini boleh sebut merek nggak ya? Aduh. Dia mau permen, nanti diedit aja deh. Dia misalnya kepengen permen, pas lagi jalan-jalan ke minimarket, dia kepengen beli permen, atau dia kepengen beli susu. Oh, bahwa untuk mendapatkan itu kita harus bayar pakai uang. Mhm. Itu kan bisa mulai dari situ sebenarnya. Jadi memperkenalkan dulu uh, kegunaan uang itu buat apa. Dan yang biasanya juga mulai diperkenalkan dan mulai jadi pembahasan kan kayak bisa dibilang diperkenalkan kayak oh uang ini dapatnya dari mana kan kalau kalau anak kecil terus kalau diajak ke ATM terus kemudian dia akan berpikir bahwa kalau kita nggak punya uang tinggal pergi ke ATM karena ATM akan Iya memberikan iya. uang gitu. Nah itu Heeh. kan jadi yang bisa bisa di apa namanya diedukasi misalnya bahwa Mhm. oh sebenarnya uangnya nih didapat dari kerja mama kerja atau papa kerja atau ibu kerja terus kalau kerja tuh dapat uangnya nanti Mhm. disimpan di bank yang bisa diambil lewat ATM jadi gitu-gitu eh, apa karena memang dari kemampuan berpikirnya masih sangat sederhana ya Mhm. dan dia cenderung bisa memahami apa yang dilihat jadi memang kita belajarnya dari apa yang dilihat aja bahwa ini ada Mhm. uang jadi kita ajak ajak mereka untuk punya pengalaman juga gitu pengalaman Iya membeli, pengalaman menggunakan uang, mungkin dari situ. Kalau masih preschool banget ya. iya, bener banget. Untuk usia presko ya, dan juga mungkin berlaku, lebih jauh lagi berdasarkan, usia anak itu kan tadi saya apa ya, menarik ya bahasannya, bahwasanya, selain daripada sejak dini anak itu sudah harus diajarkan mengenai financial literation, tapi juga, kita harus berdasarkan pengalaman nih, berdasarkan apa yang anak-anak lihat hari ini gitu. Karena kan kadang-kadang memang ada bentuk pengajaran atau konsep pengajaran financial education itu yang ideal gitu ya, Miss, dari orang tua. Jadi anaknya itu harus diajarkan dari awal, ada juga yang memang lepas Mm-mm. tangan gitu, belajar Mm-mm. sendiri lah, heeh. Mm-mm. Nah, Betul.
dalam bentuk yang paling sederhana aja deh, misalkan orang tua ngasih, uang buat ke sekolah gitu kan, kadang kan dikasih bekal dan Hmm, kadang memang uang gitu. Nah, uang misalkan pecahannya 50.000 ini bisa digunakan berapa hari, kadang memang dibiarkan hmm, saja kepada anaknya secara mandiri, tapi memang harus benar-benar ada prepare dulu ya, Miss, ya, biar anak-anak juga nggak hmm. salah kaprah dalam penggunaan uang, gitu. Iya, bener. Idealnya sih mungkin kita bisa lakukannya step by step ya. Iya, Artinya kalau anak kelas 1 terus langsung dikasih 50.000 terus ditanya uangnya mana habis, ya mungkin dia juga belum paham seberapa besar sih 50.000 itu gitu. mhm, Atau dia juga belum paham mungkin bahwa ada konsekuensinya. Kalau misalnya dibilang itu adalah uang mingguan dikasih di awal minggu, konsepnya cukup sulit dipahami sama misalnya anak yang masih awal-awal SD iya, gitu, karena dia juga mungkin belum belum terbiasa, kecuali mungkin memang udah terbiasa punya perencanaan, emang udah dilatih gitu, jadi memang step by step pelan-pelan aja di mhm, awal. eh, Memberikan uang jajan itu juga sebenarnya salah satu latihan kan, mhm, latihan bahwa ini ada uang segini. Kalau ada sisanya nanti bisa ditabung. Konsep menabung tuh apa lagi? Nanti kan itu juga kalau misalnya cuma dikasih tahu konsepnya aja, rasanya lebih susah ya pahamnya. mhm. Jadi memang perlu dialami sendiri rasanya sama anak-anak ini. Iya, bila perlu diajak ya, Miss, ya, ke Iya, tempat-tempat belanjaan gitu. jadi si orang tua ini, kita ini sebagai orang tua yang memang mendampingi prosesnya gitu, berproses bersama-sama gitu. Mhm. Berarti memang, benar banget ya bahwa salah satu, pihak yang terlibat dalam financial education itu adalah orang tua gitu, Miss. Nah, biar anak Iya. juga tahu mengenai apa tadi, mata uang, ya kemudian kegunaan uang, sumbernya uang dari mana. Ya mungkin nanti bisa masuklah ke halal haram ya, Miss, ya. Oh ini Iya, uang yang halal digunain gitu. nantilah kalau Iya, misalnya udah kejauhan juga ya, Miss, ya? prosesnya. Heeh. Oke, oke, oke. Tapi memang untuk anak-anak preschool saya sepakat sih bahwasanya emang harus dikenalin dulu, ini mata uangnya seperti apa, dia juga bisa berhitung kan, jadi lebih terasalah kemampuan kognitifnya selain penggunaan uang itu sendiri, gitu. Bisa mulai dari main juga sebenarnya, kalau main di rumah gitu, main jual-jualan. Oh iya, Tapi benar banget. masalahnya kalau anaknya nggak pernah ikut atau nggak pernah ngalami jual ini, itu Mhm. buat dibawa ke main juga sulit gitu. Iya, iya. Jadi memang mengajak anak untuk terlibat atau untuk terpapar sama peristiwa jual beli, Mhm, itu juga rasanya bisa berkontribusi banyak untuk meningkatkan literasi keuangannya dia. mhm, benar banget, Miss. Diajakin main, diajakin Diajak ke masuk ke tempat jual pasar, beli. diajak ke, ya atau kalau nggak ke pasar ke supermarket, Mhm, atau kan kalau misalnya dia mau membeli baju, mhm, mau beli makan atau bahan makanan gitu kan, jadi dia tahu bahwa oh konsepnya tuh kalau mau sesuatu dari luar kita mesti bayar, ada pertukaran yang terjadi dan itu ditukar sama uang. iya, Itu dulu, nanti mhm, lama-lama baru oh ternyata yang ditukar tuh ada nilainya ya, nggak semua bisa langsung asal tuker ya. mhm. Iya, Kita iya, kan Miss, paham. kadang-kadang suka lucu tuh nanti anak-anak jalan bawa uang 1.000 Mhm, terus pergi ke minimarket gitu, terus ternyata yang diambil adalah kotak cemilan yang harganya 10.000. iya. Ini kan udah dibayar, ini kan ada uangnya, tapi kan dia nggak tahu nilainya ternyata, jadi nanti bertahap diajarin. Iya, benar banget. Nah, dalam proses itu sendiri kan berarti memang harus ada orang tua terlebih dulu ya, Miss, sebelum anak memang benar-benar siap gitu untuk Mm-mm, menggunakan uang, gitu. mm-mm, betul. Mhm. Nah, Miss, ini juga menarik nih, Miss. Tadi kan, kita juga ngomongin soal pendampingan atau peran orang tua, kemudian Mm, tadi bagaimana anak mengimplementasikan ya dari penggunaan mm. uang itu sendiri, belajarnya gimana. Nah, kira-kira nih, Miss, selain peran orang tua, siapa aja nih yang bisa terlibat dalam memberikan edukasi terkait dengan literasi keuangan, Miss? Yang pasti sekolah, sekolah tuh juga, Oke. sekolah juga rasanya pasti akan otomatis terlibat ya, karena sepemahaman saya, ya itu tadi yang saya bilang, kayaknya literasi keuangan ini sudah mulai masuk ke kurikulum dan Mhm, ke pendidikan formal. Kalaupun misalnya belum masuk, sebenarnya kan pasti ada, misalnya dari kalau zaman kita sekolah dulu barangkali ya, apa parents-parents di sini sekolah dulu, mungkin pelajaran yang melibatkan keuangan tuh hanya matematika.
Pasti kan Mhm. ada soal cerita kan ya. Jual beli. Apa si A punya uang Mhm. Rp400, Iya, kemudian diberikan lagi sama ibu Rp200. Uang A jadinya ada berapa? Itu aja kan berarti udah ada keterpaparan terhadap uang. mhm. Terus kemudian nanti belum lagi soal cerita kayak eh, di toko buah jeruk 1 kilo itu harganya 7.000. Kalau dia mau beli 3 kilo, harganya berapa yang harus dibayar? Iya, Atau misalnya pertanyaan kayak, eh, ada satu buku harganya 30.000. Dia harus beli 5 buku. Uangnya ada 200.000. Berapa kembaliannya? Kan itu kan sebenarnya udah mengasah eh, keterampilan dia dalam sebenarnya in a way sih matematika ya, berhitung ya. mhm, Konsep bener. perhitungannya kan sebenarnya. Tapi di saat yang sama, itu kan dia udah terpapar sama bagaimana uang itu digunakan. Oh, Mhm. uang ini ada di toko buah. Oh, uang ini ada di toko buku. Uang ini untuk membeli. Uang itu bisa diterima dan menambah jumlahnya. Iya. Nah, kalau di pelajaran anak zaman sekarang kan kayaknya sebenarnya lebih keren ya. Mmm. Materi-materinya tuh kayak sebagian besar sebenarnya udah lebih terintegrasi deh, nggak Mhm. lepas-lepas kayak zaman kita sekolah dulu. Gitu matematik ya matematik aja. Kalau sekarang kan apalagi ada kurikulum yang memang dia cenderung tematik. Jadi dalam satu pembahasan ada semua gitu. Mhm. Nah, saya sih dari pengalaman mengamati pembelajaran di tingkat SD juga rasanya nggak mungkin dan belum pernah gitu ketemu yang nggak ada sama sekali terpapar terkait keuangan. Jadi Iya. sebenarnya kan itu secara nggak langsung udah ada paparan terkait dengan finansial, literasi finansial. Iya, bener Jadi banget, Miss. Mhm. kurikulum itu sangat ini juga apa namanya berperan penting juga gitu. Mhm. Nah, selain itu juga sebenarnya masyarakat. Makanya Mhm. tadi pengalaman dan exposure terhadap kejadian-kejadian yang ada urusannya sama keuangan itu juga jadi perlu. Mhm. Bagaimana pengalaman dia bawa uang 2.000 ke warung, terus ternyata ditolak sama ibu warungnya karena uangnya kurang, gitu Iya, iya. misalnya. Atau dia bawa uang 20.000 sampai rumah ditanyain sama ibunya kembaliannya mana, Mhm. karena yang dibeli cuma permen satu. Gitu. Iya, peran masyarakat ya, Miss. Kan, Iya, iya. jadi lingkungan kan sebenarnya juga terlibat gitu. Mhm. Bagaimana misalnya kalau Kak, makanya kemarin kebetulan baru minggu lalu juga saya ngalamin anak saya yang kecil yang PAUD itu ada field trip kecil-kecilan sama sekolahnya ke salah satu minimarket di dekat sekolah. Jadi Mhm. memang udah berpesan sama orang tuanya, tolong masing-masing anaknya dibawakan uang sekian gitu. Mhm. Jadi ternyata pembelajarannya adalah dia membeli satu barang, ya tentu saja dalam pantauan guru ya, karena anaknya memang masih PAUD. Jadi yang ngitungin cukup apa enggaknya bu gurunya. Anaknya cuma cukup boleh beli sesuatu, lalu pengalamannya adalah dia ambil barang yang mau dibeli, Mhm. terus kemudian dia bawa ke kasir dan dia bayar gitu. Jadi kan rasanya kalau di situasi yang sehari-hari, ketika mbak-mbak dan mas-mas di kasir itu ngeladenin anak, itu kan juga rasanya pasti ada sesuatu. Tahu saya pengalaman ngelin anak saya karena kadang-kadang suka biarin aja gitu. Kalau Mhm. kita lagi belanja bulanan, eh, itu bisa salah satunya dilakukannya. Saya akan kasih list atau anak saya yang besar bisa punya list sendiri. Mhm. Lalu kemudian ada jatah uangnya. Kalau waktu dia belum bisa ngitung ya saya ngitungin, maka saya kasih tahu ini uangnya nggak cukup, harus ada yang dikurangin gitu-gitulah. Tapi nanti dia akan bawa keranjang belanjaannya sendiri dan dia akan bayar sendiri Mhm. gitu. Nah, kalau itu dilakukan yang saya perhatiin selama ini ya dari pengalaman pribadi saya dan dari cerita-cerita kalau misalnya ngobrol sama orang tua gitu, eh, mbak-mbak kasir tuh juga bersedia kok biasanya atau mas-mas kasir tuh bersedia ngeladenin anak-anak ini gitu. Oh Mhm. ini uangnya ya, iya terima kasih. Tunggu ada kembalinya. Jadi kan konsep kembaliannya juga jadi paham. Oh ada pengalaman ini. Dia juga jadinya tahu. oh, Mungkin kalau misalnya bingung dia akan bertanya kenapa kali kembali ini apa. Gitu. Mhm.
Iya, keterlibatan dari masyarakat sebenarnya emang penting juga ya, Miss, ya, karena apa-apa langsung diaplikasikan gitu, jual beli ya, terutama paling dekat gitu. Tapi berarti bisa Sehari-hari dibagi 2 ya? Dibagi 2, Miss? sehari-hari kan pasti kita sama sama semua orang ya. Iya iya iya, bener banget. Bersosialisasi setiap Iya, hari. apa dia mau beli balon itu kan sama Iya, tukang balon. Dia kepengen jajan apa, kan ada mhm, abangnya. iya bener banget. Memang masyarakat pasti otomatis memberi perannya adalah memang terlibat dalam memaparkan itu. Keterpaparan anak Mhm. sama finansial ini kan juga ada kontribusi dari sekitar juga pasti. Mhm, benar banget, Miss. Mulai dari sekitar ya, dari lingkungan eksternal itu tadi, masyarakat, kemudian pihak sekolah, dan ternyata negara juga ya, Miss, ya tadi ya. Dirjen Hmm. Kemendikbud juga turun tangan gitu terkait dengan literasi keuangan Indonesia ini sebenarnya memang harus diberikan kepada anak usia dini gitu kan. Biar nanti kualitas SDM-nya juga meningkat gitu ya, Miss, ya. Emang patut Ya, disorot. karena kan mau nggak mau ya kita pasti akan selalu bersinggungan sama uang ya. Uang. Kan, maksudnya apapun urusannya gitu lah. Mhm, Ibarat benar. kata kalau kita lagi pergi trip aja, terus kemudian mau menggunakan fasilitas umum, beberapa fasilitas umum perlu ada retribusi, Mhm. kan? Terus kemudian, jadi kan itu juga nggak bisa dipungkiri bahwa menggunakan uang itu memang salah satu keterampilan hidup yang wajib dimiliki gitu oleh semua Mhm. orang. Iya, kan keterampilan wajib ya, seperti yang di awal disebutkan mengenai urgensinya gitu. Memang wajib. Iya, benar banget. Karena apa-apa emang melibatkan uang, Miss. Kalau misalkan nggak Hmm. melibatkan uang, mungkin udah beda lagi ya, atau nilai Hmm. dan fungsinya gitu ya. Mhm. Hmm. Emang penting banget sih, makin ke sini makin sadar kalau misalkan literasi keuangan kepada anak itu memang penting banget gitu. Dan siapapun yang berperan, baik itu orang tua atau mungkin orang terdekat, masyarakat maupun, sekolah dan negara, itu pastinya memang harus turun tangan gitu. Karena misalkan hal ini tidak diberikan sejak dini, maka ya sudah pasti sejak anak ini dini sampai dia dewasa, dia tidak akan mengetahui gitu mengenai fungsi uang ini seperti apa, dan untuk apa sih uang itu ada ya, seperti itu, Miss. Nah, ini juga ya, mungkin saya pikir, parents juga pasti bertanya-tanya sih, Miss, terkait dengan peran orang tua dulu ya, Miss, yang paling dekat gitu Hmm. sama anak saat memberikan literasi keuangan, kira-kira apakah ada kendala gitu dalam prosesnya? Mungkin saat mengajarkan atau mungkin saat mengaplikasikannya kira-kira ada kendala nggak, Miss? Kendala khusus gitu? Kendala. Mungkin gini, kadang-kadang orang tua suka lupa kalau anaknya ini masih anak-anak gitu, kadang-kadang ya. Jadi ya itu tadi mungkin yang di awal Mbak Citra bilang, suka dilepas, terus Mhm, apa namanya dibiarin sendiri. Padahal anak-anak ini masih perlu guidance dari orang tua mhm terkait dengan bagaimana caranya menggunakannya, bagaimana kan kalau kita juga tentu saja nggak bisa cuman ngajarin menggunakannya doang kan. mhm Kalau kita hanya ngajarin spendingnya aja, akhirnya dia cuma tahu spend, 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 tapi dia nggak belajar bagaimana mengelolanya. mhm Dikasih berapapun ya akan hanya dihabiskan untuk dipakai gitu. mhm Ya kan orang tua juga perlu ingat, mungkin nggak, kadang-kadang juga nggak inget ya. Orang tua juga rasanya akan baik sekali kalau bisa ingat bahwa konsep-konsep tadi tuh yang perlu diajarin adalah misalnya spending, terus earning, mhm saving, kan, terus kemudian budgeting. mhm Kalau nanti udah lebih besar sih memang untuk budgeting ini, makanya tadi saya bilang kita coba lihat lagi tahap perkembangannya anak ini sampai di mana sih. Kalau iya, misalnya masih masa anak awal, SD awal, cara berpikirnya masih cenderung konkret, rasanya kurang bijak kalau kita langsung untuk kasihnya ujuk-ujuk mingguan gitu. mhm. Artinya ya memang orang tua perlu berproses, oke kita mulai dari harian dulu. Kalau habis, oke habis. Kita bisa naik, nanti naik tingkat ke kita kasih challenge, bisa nggak kalau ada sisanya. Mhm. Coba nanti dia bisa ngerasain tuh kalau ada sisanya, terus ditabung, disimpan di akhir minggu, dia bisa hitung simpanannya berapa dan itu bisa dipakai lagi sama dia. Jadi dia bisa tahu konsep menabung tuh bagaimana.
Terus kemudian nanti kalau dia udah tabung, eh, yang mau dia beli ternyata nggak cukup, itu dia bisa belajar lagi konsep meminjam. Iya. Yang mana nanti akan dibayar pakai tabungan minggu berikutnya. Mm-mm. Nanti kalau itu udah kan berarti lama-lama kita bisa ajarin nih, oh jadi kalau misalnya kamu mau yang barang yang harganya sekian, sementara uang simpenannya cuma sekian, berarti kamu mesti nabung berapa lama? Mm-mm. Atau acara lainnya adalah berarti kita mesti save-nya berapa banyak nih supaya bisa dapat lebih cepat. Itu kan budgeting. Iya, Jadi benar ini banget. memang perlu step by step sekali gitu untuk mendampingi anak berproses memahami keuangan dan finansial ini. Mm-mm. Jadi emang nggak bisa mulai dari tengah atau random gitu ya, Miss ya? Harus memang dari awal, mulai dari pengenalan mata uang dan yang lainnya. Ya, kalau misalnya udah terlambat kan nggak ada kata terlambat ya katanya. Jadi Iya, ya benar. artinya memang misalnya umur berapapun mau dimulai ya nggak apa-apa dimulai aja. Tapi artinya jangan langsung jebret terus berharap anaknya langsung bertanggung jawab dan ngerti gitu aja. Kita aja kadang-kadang kan yang dewasa kadang-kadang suka bablas ya kalau pakai Mm-mm. uang. Kadang-kadang Iya. kita udah budgeting tapi rapi-rapi direncanakan tapi bubar juga nggak Mm. dijalan juga. Nah kita aja yang dewasa bisa begitu. Apalagi anak-anak yang memang pengalaman hidupnya baru sekian tahun. Mm-mm. Karena kan memang anak suka sekali mencontoh apa yang menjadi perilaku orang tua ya, Miss ya. Yes, exactly, Meskipun udah diajarkan, tapi oh panutan saya kok seperti ini, yang mau beri contoh kok kayak gini. Oh jadilah berantakan juga. betul. Artinya yang perlu diingat juga sama orang tua adalah memang kita yang ada di rumah ini adalah media belajar pertama buat Mm-mm. anak-anak. Pasti anak-anak tuh ngelihat kita lebih daripada mendengarkan kita. Kalau kita ngomong ngoceng ini kasih ceramah, kasih tahu ini itu. Tapi yang kita ocehin sama yang kita kerjain itu beda. Mereka akan lebih ikut sama apa yang kita kerjain dan apa yang mereka lihat gitu. Paradoks ini. Iya, betul banget. Mm-mm. Iya, jadi ya seperti itulah hasilnya. Kalau misalkan mau anaknya teredukasi, ya berarti harus ngasih contoh dulu gitu, Miss ya, saya ngajarin. Eh, iyalah, maksudnya kalau kita kita ngajarin nabung, tapi kitanya foya-foya terus, Nah, si anaknya juga bingung gitu. Kok ibuku nggak mm-mm. nabung-nabung ya? Apa kalau nggak menabung tuh artinya uangnya juga nggak habis-habis kan? Anak-anak tuh Iya. sederhana ya pemikirannya ya. Lucu-lucu lah makanya. eh, ya kalau uangnya kadang-kadang, aduh mama lagi nggak punya uang nih, kita ke ATM Mm. aja yuk. Nah, Jadi iya, konsepnya iya. uangnya dihasilkan dari ATM. Dari ATM. Jadi anak juga latah ya, udah uangnya dari ATM gitu ya, Miss. Iya, kecuali kalau kalau misalnya kita nggak ajarin kan juga makanya Mm-mm. dan ngajarin konsep uang itu bisa keluar dari ATM itu kan juga sebenarnya nggak mudah ya, nggak kebayang Mm-mm. gitu sama mereka apalagi kalau masih kecil. Perlu diturunkan dalam bentuk yang sederhana. Kadang-kadang saya suka kalau misalnya sama anak yang kecil itu suka saya bikinkan semacam ATM-an gitulah pakai kardus. Jadi dia nabung di Hmm. situ, lalu itulah yang jadi ATM dia. Sehingga dia Oke. paham konsepnya bahwa ATM itu adalah tempat menyimpan uang dan tempat mengambil Mm-mm. uang kalau kita perlu sama simpanannya gitu. Iya, Bukan benar. kalau kita nggak punya uang ujuk-ujuk bisa minta sama ATM. Iya, iya, iya. Benar banget, Miss. Dan mungkin perbedaan antara celengan sama ATM juga perlu diberitahu ya, Miss ya. Iya, Mm-mm. sekarang ini kan juga eh, apa ada alternatif ya. Kalau zaman dulu Mm-mm. mungkin kita memang semuanya celengan-celengan ayam itu lagi. Iya, iya, iya. Kalau mau dibuka mesti dipecahin dulu. Heeh, benar-benar. Iya Kadang kan? ada yang plastik, ada yang logam, dan yang lainnya gitu ya, Miss ya. Sekarang kan bentuk celengan macam-macam. Sebenarnya itu Heeh. juga bisa jadi cara pertama untuk memperkenalkan cara menabung kan. Mm-mm. Tapi ada plus minusnya juga. Jadi kita juga bisa memperkenalkan bahwa ini ada nih cara nabung pakai celengan. Ini Mm-mm. lebih gampang diambilnya. Apalagi celengan sekarang kan kadang-kadang ada yang ada gemboknya lah, yang Mm-mm. ada lacinya lah, tinggal dibuka. Jadi lebih mudah lah intinya. Celengan ini akses untuk membuka celengan lebih mudah. Iya. Tapi ada resikonya juga. Kalau celengan ada di rumah, berarti resiko keamanannya bagaimana? Nah, itu juga kita bisa Mm-mm. perkenalkan. Sehingga kita bisa kasih tahu bahwa ada alternatif lain nih, menabungnya di bank. Jadi nanti dia Mm-mm. sendiri yang bawa. Kalau misalnya di usia SD, mungkin udah bisa lebih paham karena dia bisa baca buku tabungannya kan. Iya.
Karena kalau benar. menabung kan biasanya ada buku tabungan, terus dia akan bisa lihat tuh, oh dia menabung sekian, terus uang yang kemarin sekian, uang yang sekarang sekian, bener nggak nih, sesuai nggak nih sama tambahan uangnya, gitu. Jadi nanti pengalaman menabung itu juga jadi menyenangkan dan dia juga terbiasa. Benar banget, Miss. Kemajuan teknologi juga bikin anak juga pasti bingung ya, ini uang fisik, terus ini uang non fisik itu kayak gimana sih ya? Nanti Heeh. mungkin pelan-pelan ke depannya bisa diperkenalkan tuh bahwa ini uangnya bisa dipakai tanpa wujud Mm-mm. uang. Kalau misalnya dia udah lebih. Iya, tinggi sih. Emang harus step by step dan penuh dengan kesabaran sih kalau mau ngajarin anak ya, Miss ya. Dan juga nggak lupa jadi contoh, ya Allah banyak sekali ya ternyata tantangan untuk ngajarin gitu kan literasi keuangan kepada anak gitu. Dan yang pastinya juga ya Miss ya, peran dari ayah maupun ibu juga dalam hal ini, nggak boleh apa ya, terpisahkan gitu ya Miss ya. Karena kan kadang orang tua yang paling sering ngajarin anak soal keuangan, karena jujur ya saya juga pribadi lebih banyak diajarin soal, ibu gitu daripada ayah. Nah berarti harus dibagi juga ya Miss ya antara ayah sama ibu ini porsi dalam mengajari, mengenai literasi keuangan kepada anak itu akan seperti apa gitu. Jadi harus ada kesepakatan lah ya. Karena kan takutnya apa-apa sama ibu. Jadi nanti, sebenarnya yang tadinya ada peran ayah juga yang harus terlibat di dalamnya, jadi apa-apa ke ibu. Padahal mungkin ibunya sedang ada, kepentingan di luar itu, jadi belum bisa mengajarkan kepada anak, gitu. Yang penting kompak sih bapak ibunya. Iya Maksudnya sih. apapun urusannya termasuk dalam menanamkan literasi keuangan ini yang penting Mhm, bapak ibunya kompak kurasa. mhm. Jangan maksudnya kalau bapaknya ngajarin menabung tapi ibunya bilang nabung mah nanti-nanti aja. Kan jadinya nanti anaknya bingung gitu. Mau Iya, belajar yang mana, mau menanamkan jadi kebiasaan yang mana. Karena kan ini sebenarnya kita akan menanamkan sesuatu yang akan jadi kebiasaan kan. mhm, Menggunakan uang ini kan udah hari-hari sama kayak makan sebenarnya. iya, Gitu. Jadi kita akan menanamkan sebuah pola yang berangkat dari kebiasaan. Nanti dia akan jadi benar. otomatis pasti. Mhm. Jadi di luar kepala lah istilahnya sampai anak-anak Mm-mm. paham gitu kan, oh ya udah ini selain makan, oh ternyata saya juga harus gunain uang dengan sebaik mungkin gitu ya. Kayak misalnya eh, kalau misalnya saya yang udah dewasa deh, Mhm, sekarang kan banyak sekali ya kelas-kelas edukasi keuangan, literasi keuangan gitu, mhm, bagaimana cara investment yang baik, bagaimana cara mengelola baik gitu. Kayak konsep menabung tuh kapan? Ada orang-orang yang percaya bahwa nabung tuh harus dikeluarin di depan, harus nabung dulu mmm, baru nanti. Maksudnya nabung itu adalah part dari pos yang harus ada di depan dan itu dikelola. Gitu. Ada iya, juga punya pandangan bahwa nabung itu belakangan. mhm. Ada yang Kadang-kadang kasusnya kayak gitu, Mas? iya kan, ada aja yang kasusnya begitu. Dan kita juga itu kan masing-masing ya, subjektif masing-masing gitu, Mhm, keyakinan masing-masing. Kadang-kadang kita juga nggak bisa bilang itu salah, itu benar. Bahwa setiap pilihan pasti ada resiko dan konsekuensinya itu iya. Nah, itu kan yang pelan-pelan uh, kita mau coba tanamkan sedari dini supaya dia udah punya kebiasaan yang memang dari awal gitu. Akan lebih mhm. mudah membentuk kebiasaan kalau dari masih anak-anak atau masih remaja dibandingkan ketika udah dewasa kan. Bener banget, Mas. Iya, 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 iya. Ngomongin soal itu ya. Oke. Aku juga makin ke sini makin, apa ya, termotivasi gitu ya, kira-kira kalau ngomongin soal uang ini emang bukan cuma pemakaian aja, tapi menabung, kemudian investasi gitu kan. Untuk tingkat remaja sampai ke dewasa biasanya penggunaan uang itu memang lebih kompleks lagi ya, Miss, ya. Jadi, Nah, udah tataran di mana uang ini nantinya akan diolah seperti apa ya, ya, gitu. iya. Mhm. Anak-anak sekarang kayaknya udah mulai mikirin itu deh di remaja-remaja. Karena kan remaja-remaja sekarang udah juga cukup banyak yang bisa menghasilkan ya, Mhm, benar. bisa menghasilkan uang dan mungkin udah mulai juga terasa bahwa dengan dia bisa menghasilkan, artinya dia juga perlu tahu bagaimana cara kelolanya. Gitu Mhm. kan. Jadi memang apa literasi keuangan ini kayaknya perlu sekali gitu. Mhm, dan bahkan tadi wajib ya, Miss, ya. Mm-mm.
Gitu. Oke, oke, oke. Saya juga jadi ingat kalau misalkan hari ini kan lagi tren saham, Bitcoin, itu kan uang-uang yang tidak terlihat ya, dan biasanya kalau Mhm. misalkan cakupan yang udah memahami hal itu biasanya dari usia remaja ke atas ya, Miss, ya. Jadi mungkin anak usia dini, jangan dulu lah, kita step by step aja dulu, pengenalan aja dulu ke mereka. Nah, Heeh. meskipun mungkin sekarang anak-anak SD juga udah mulai terpapar tuh sama yang kayak gitu-gitu. Kayak misalnya Mhm, dari mereka main game, terus mhm. dari game dapat koin, Oh iya. ada yang dapat koin, terus kemudian nanti ada yang dapat dan ada yang dapat apa misalnya eh diamondnya lagi, yang diamondnya Mhm, nanti seharga sekian koin, itu kan sebenarnya juga konsep-konsep finansial kan. heeh. Dia dapat misalnya main-main game apa, game game masak, terus kemudian kalau dia menyelesaikan sekian masakan, di akhir Mhm. gamenya dia dapat sekian koin. Mhm, mhm. Atau dia bisa main-main apa kayak yang main permen-permen itu, terus kemudian kalau dia berhasil dia dapat sekian koin, itu kan juga Mhm. konsep earningnya dapat sebenarnya. Iya, benar, Miss. Terus belum lagi beli Karena kemudian peralatan nanti dan yang koin, lainnya. koinnya Eee, nanti dia bisa beli lagi peralatan masak yang lebih canggih, dia koinnya iya, bisa dia iya. pakai untuk naik level. Itu kan pertukaran jual belinya juga ada di situ. Mhm, diajarkan juga ya via games ya, Miss, ya. Jadi Jadi sebenarnya bisa banget, itu bisa banget untuk dipakai sebagai media pembelajaran. mhm, Kayak kuncinya adalah guidance dari orang tua. betul. Biar tahu juga ya porsinya main games juga itu tadi meskipun Ya, ada di saat obatnya. yang sama kita sebagai orang tua juga jadinya, oh ini ya, oh mainan zaman sekarang tuh kayak gini ya, gitu. Iya, Juga harus ngikutin itu ya. heeh, heeh. Soalnya kan beda zaman juga emang beda juga ya permainannya gitu kan, Hmm, pendidikannya, mhm. hmm, hmm, hmm. Berarti pinter-pinter dari orang tua juga untuk apa ya, beradaptasi ya, Miss, ya, dengan apa yang jadi pola belajar anak hari ini, seperti itu. Iya, oke, oke, oke. Sama ini sih, Miss, mungkin ini yang terakhir ya, mmm, terkait dengan kita kan dari tadi mungkin udah cukup banyak banget ngebahas terkait dengan, sebenarnya seberapa penting, financial literation itu hari ini kepada anak, ya kan, mulai dari tingkatan usianya juga, terus siapa saja yang terlibat, sampai juga dengan nilai-nilai, financial literation itu kepada anak itu harus ditanamkan seperti apa, gitu. Nah, kira-kira selain dampak positifnya juga nih, Miss, apakah ada dampak negatif dari, mengajarkan financial literation kepada anak, Miss? Mungkin anak jadi lebih konsumtif dan yang lainnya karena tahu penggunaan uangnya itu akan seperti apa dan yang lainnya, ada nggak, Miss? Ketika kita menanamkan semua prinsip-prinsip dan nilai dan konsep yang ada di literasi keuangan dengan seimbang, artinya semuanya benar-benar disampaikan, nggak cuma berat sebelah, nggak cuma satu konsep aja yang diajarin, rasanya bukan dampak negatif ya kayaknya. Artinya kan ketika misalnya perilaku konsumtif itu muncul di anak-anak, anak-anak ini kan pada dasarnya berbasis sama dorongan dia mau dapat apa yang dia mau ya, dan Mhm, apa yang menyenangkan buat dia kan. Dia pengen mainan ini karena dia pikir dia akan senang main itu gitu. Tapi kan balik lagi, ketika misalnya dia mau beli sesuatu, kita sebagai orang dewasa memang perlu mengedukasi dan membuka wawasannya anak-anak ini bahwa oke, okay, you can spend the money, but ada konsekuensinya ya. After this, berarti uangnya udah nggak ada lagi gitu. mhm, Artinya kalau dia mau beli, kasarnya gini, kayak ini anak punya uang 20.000, terus kita ajak ke minimarket. Kalau dia mau beli eh, es krim yang besar, misalnya, itu kan harganya 20.000 katakanlah. Berarti dia hanya mhm, dapat satu barang dari uang yang dia punya. Misalnya dia pengen banget es krim dan dia mau yang besar, dia mau bisa dapat satu. Tapi kalau misalnya dia mau beli es krim yang kecil-kecil dan yang beragam, setiap hari dia akan punya experience makan es krim yang berbeda. mhm, Dia punya peluang itu. Jadi kita bisa balikin lagi sebenarnya ke dia dan ngajak dia mikir, oke okay, nih, kamu punya uang 20.000 nih. Perilaku konsumtifnya kan sebenarnya cenderung dorongannya, pokoknya maunya anak-anak kan senang sama barang yang gede ya, mhm. apalagi anak Eye kecil ya. catching, Semakin eye besar catching. itu semakin
keren dan semakin menyenangkan rasanya kalau punya, kayaknya ya. Nah, tapi kita juga sebagai yang ngedampingin, kita bisa bilang bahwa oke, ini es krim nih gede nih. Kalau kamu makan sendiri, bisa buat seminggu. Berarti seminggu makannya es krim ini terus ya. Bosen nggak nanti kira-kira? Kita bisa perkenalkan alternatif lain. Bahwa ada alternatif kalau dengan uang 20.000 kita bisa beli 3 atau 4 es krim dengan rasa yang berbeda-beda. Sehingga mungkin jumlah hari makan es krimnya lebih sedikit. Kalau yang tadi di tempat gede bisa 7 hari, tapi 7 hari itu semua misalnya. Atau kalau beli 4, tapi makan es krimnya cuma 4 hari, atau dihemat-hemat makannya setengah-setengah, tapi ini bisa lain-lain rasanya. Kamu mau experience yang mana? Jadi artinya kita juga ngajak anak-anak berpikir, oh dengan dia menghabiskan waktu, dia punya pilihan loh. Dia bisa memilih mau punya pengalaman yang seperti apa. Gitu. Jadi konsumtifnya juga kita sebenarnya bisa ajarin dan bisa arahin. Ke depannya ini sebenarnya di saat yang sama kita ngajarin mereka untuk ngambil keputusan berdasarkan pertimbangan kan. Ada lagi prioritas, masalah keinginan dia versus kemauan dia. Jadi ada lagi banyak nilai-nilai di saat yang sama yang bisa kita sekalian bikin. Ya, sepakat nih, sepakat. Jadi dengan kata lain yang bisa ditangkap, sebenarnya justru nggak ada sama sekali dampak negatif ya, Miss ya, dari memberikan financial education gitu loh kepada anak gitu. Karena Enggak udah sih. jadi bagian dari kehidupan gitu ya, Miss ya. Udah Mm-mm. melekat gitu. Cuma ya itu kuncinya adalah semua prinsipnya dia dikenalin ke anak. Nggak cuma satu doang yang dikenalin nih. Kayak kalau misalnya kita hanya ngajarin ngelola atau hanya ngajarin nabung, anaknya nggak ngerti gimana cara ngabisin uang. Kan itu juga nggak bagus juga ya. Kalau nggak Iya. tahu gimana cara cara menikmati uang, menggunakan uang, dia nggak tahu nanti bahwa nilai tukar uang tuh ada maknanya. Kan jadinya nggak sehat juga. Mungkin di saat yang sama teman-temannya udah mulai konsumtif tadi kalau Mbak Citra bilang, di saat itu dia karena nggak pernah diajarin untuk spending, dia nggak tahu gimana caranya. Akhirnya yang ada kesenjangan atau misalnya ada masalah lagi sama temennya. Benar banget, Miss. Takutnya juga dimanfaatin sama teman-temannya juga sih ya. Ya, Nah, jadi sering banget saya tuh. benar itu juga sering kok. Jadi artinya anak-anak tuh kan juga seneng ya kalau misalnya bisa bisa apa? Bisa berkontribusi, terus kemudian mungkin dapat apresiasi dari teman-teman nih kalau nraktir, kalau apa. Jadi maksudnya kita juga perlu mengajarkan dan memperkenalkan bahwa oke, kalau itu sekali-sekali mah nggak apa-apa. Tapi kan kalau terus-terusan berarti kamu nggak bisa dapat lagi nih uang untuk hari berikutnya karena udah habis di sini misalnya. Iya, benar banget. Pengelolaan Jadi yang memang uangnya ya, emang buat anaknya gitu kan, kok bisa dikasih ke ya teman-teman. Iya. betul, betul. Bukannya nggak boleh ngasih, artinya kan kita juga sebenarnya perlu ngajarin ya bahwa apalagi misalnya mungkin di agama-agama tertentu itu kan juga ada anjuran-anjuran yang terkait sama keuangan sebenarnya. Ya kan kayak misalnya di Islam tuh ada zakat, ada Iya. sedekah. Yang saya tahu karena keluarga saya hanya dekat dengan Islam dan Katolik dan Kristen, di Katolik dan Kristen juga setahu saya ada tuh seperti zakat yang diatur sekian persen. Jadi kurasa sepertinya ada bentuk spending yang seperti itu yang juga perlu diperkenalkan gitu kepada anak-anak. Sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki sama setiap keluarga sebenarnya. Iya, benar banget, Miss. Sepakat, sepakat. Dan juga respon dari anak saat diajari mengenai financial education itu akan seperti apa ya, Miss ya? Karena kan kadang kita udah ideal nih step by step, tapi ternyata anak saya kok udah maju atau bahkan masih kurang dalam hal ini. Berarti emang harus ada variasi gitu ya dalam mengedukasi anak akan seperti apa gitu. Struggle Balik juga sih orang tuanya jadinya ya. balik lagi sih, yakin aja parents kalau kita sebagai orang tuanya dia lah yang paling tahu anak kita gitu. Kan memang yang paling lama hidup sama anaknya kan orang tuanya sendiri ya. Iya.
benar Dengan banget, pun Mas. misalnya sambil bekerja, sambil ada aktivitas apa-apa, tapi kan anak kita hidup sama kita gitu. Mhm. Jadi memang yang perlu dipegang juga sama para parents adalah yakinlah bahwa memang kita yang paling tahu anak kita, dan Mhm. dengan adanya input dari luar kayak gini, ini akan memperkaya kita untuk mendampingi anak-anak sebenarnya kan. Iya, sepakat, Kalau Miss. ada Jadi parents lebih terlambat, aware. kalau Mhm. misalnya ada yang terlambat atau ternyata lebih cepat, oh kan kita bisa adjust. Mhm. Oh, berarti ini udah sampai sini. Oke, berarti saya mesti naik level juga nih. Atau misalnya anaknya, kok nggak naik-naik ya levelnya? Oke, mungkin kita perlu turun sedikit supaya anak-anak bisa naiknya lebih mudah gitu. Mhm. Oke, sepakat. Nah, parents, buat parents yang mendengarkan tentunya hal ini akan sangat apa ya, bermanfaat gitu ya buat parents nantinya terkait dengan gimana sih cara ngedukasi ke anak gitu kan mengenai financial education atau literasi keuangan itu sendiri. Jadi nanti bisa didengerin dari awal sampai akhir nih parents. Jangan keputus karena step by step. Oke. Ini Miss, sebenarnya menarik banget ini pembahasannya Miss, dan tadi komprehensif banget apa yang udah disampaikan oleh Miss Mita ya. Tapi karena ini berhubung waktunya singkat banget ya, sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain Miss. Nanti mungkin in next Next time session kita ya. bisa Ya, ngobrol lagi ya. kita Heeh. lanjut. Siap. Atau mungkin apa ya, sustain dari topiknya atau mungkin topik yang berbeda. Ya, memang menyenangkan gitu ya ngobrol bareng Miss Mita gitu. Nah, oke, sebagai penutup ya, mungkin Miss Mita bisa ngasih sedikit closing statement nih buat para parents di luar sana biar makin semangat gitu loh ngasih financial education-nya ke anak-anak. Oke, terima kasih loh Miss Citra. Terima kasih juga parents ya yang udah mendengarkan sampai udah mau habis ini. Mungkin sedikit penyemangat aja bahwa kita nggak perlu merasa terbebani sama segala apa yang perlu diajarkan atau ditanamkan pada anak-anak, karena pada dasarnya literasi finansial ini hidup sama-sama kita kok terus-terusan. Iya. Artinya tinggal nanti parents bisa lihat aja kebutuhan di rumah masing-masing, kebutuhan di anak-anak masing-masingnya udah di level mana. Terus kunci utamanya adalah memang memberikan pemaparan terhadap pengalaman itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mhm. Paparan langsungnya bisa diajak untuk ngalamin langsung, paparan nggak langsungnya adalah dengan memberikan contoh dari diri kita. Mungkin Mhm. itu kali Mbak Citra. Iya. Siap, Miss. Wah, udah jadi kesimpulan nih sebenarnya dari apa yang udah dibahas, Miss. Oke, kalau gitu karena ini udah selesai ya, udah ada closing statement juga dari Miss Mita. Sekarang kita undur diri ya, Miss. Dan juga tentunya buat para parents di luar sana, semoga dari apa yang sudah disampaikan melalui obrolan podcast kita hari ini itu bisa menjadi penambah wawasan, penambah literatur apa ya, khazanah pemikirannya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan pengen ngajarin financial education ke anak, nggak bingung-bingung lagi harus mulai dari mana, dengerin aja podcast ini gitu. Oke, terima kasih ya juga buat Miss Mita yang udah bersedia dan berkenan tentunya buat ngisi di podcast kita hari ini mengenai financial education, gimana sih cara ngajarin ke anak gitu. Nah, semoga kita ketemu lagi di session berikutnya dan sehat selalu, Miss.